Hai, ketemu lagi dengan Bu Guru. Hari ini kita akan belajar untuk membahas paket 1 halaman 105 sampai 109. Anak-anak silahkan siapkan LKS-nya atau buku tulisnya sambil kita menyimak sambil melihat jawaban anak-anak semua. Jadi bisa tahu salahnya di mana dan untuk kedepannya yang benar itu bagaimana. Oke, are you ready? Oke, first, pertama, pasti nomor 1 ya, nomor 1, Eva goes to school, Eva berangkat ke sekolah. On the way, di jalan, she meets her friends, dia bertemu dengan temannya. Then she meets her teacher, dan kemudian dia bertemu dengan gurunya. She says good morning, dia berkata good morning kepada gurunya, to the teacher. What does she say to her teacher? Apa yang dia katakan kepada gurunya? She says, dia berkata good, dia berkata good apa? Pertanyaan cuma ini, good apa ya? Good morning ya. Tadi sudah ada good morning. Oke anak-anak, jadi kalau mengerjakan soal pilihan ganda atau soal apapun jangan lupa dibaca dulu pertanyaannya ya. Biar nanti kita tuh tahu tujuannya yang mau kita cari pada teks itu apa. Oke, nomor 2 ya, kita lihat dulu pertanyaannya. He asked Putri itu ya. Dia siapa masih belum tahu ya, kita harus baca dulu di sini. What does the teacher ask to Putri? Apa yang guru suruh kepada Putri ya? Berarti pertanyaan di sini. Oh, yang disuruh kepada Putri itu apa? Kita cari di teks. Guru. Nah, the teacher asks. Guru menyuruhnya to introduce herself in front of the class. Menyuruhnya untuk memperkenalkan diri di depan kelas. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, di sini bisa dicermati sendiri ya. Catatan dari Bu Guru bisa dicermati, kemudian nanti anak-anak kalau mencatat bisa di pause dulu videonya, kemudian dicatat di LKS atau di buku tulis masing-masing. Oke, nomor 3. Intinya, di sini pertanyaannya adalah 11 kali 3 berapa? Hasilnya adalah 33. 33 dalam bahasa Inggris adalah 33. Nomor selanjutnya, nomor 4. Ditanyakan apa itu? Ini sudah langsung digaris bawahi ya. Ini juga langsung ketemu jawabannya, 33 adalah 33. Tidak usah mengartikan teks terlalu banyak, yang penting tahu maksud dari pertanyaan teksnya apa. Nomor 5 pertanyaannya adalah now she only has candies. Jadi now sekarang dia hanya mempunyai permen, dia candies permen. Pertama, Arum gets 40. Arum mendapatkan 40 candies, 40 permen dari ibunya. Tapi she gives 15 candies to her friend. Tapi dia memberikan 15 permen untuk temannya. Berarti kan 40 dikurangi 15 sama dengan 25. 25 adalah 25. Jawabannya A. Oke, nomor 6 kita lihat pertanyaannya adalah her hobby. Hobinya apa? Di sini, Dewi needs a canvas. Dewi membutuhkan kanvas and a paintbrush dan cat kuas cat ya untuk melakukan hobinya. Jadi hobinya apa? Kalau butuh cat dan juga kuas, maka hobinya adalah cari ABCD. Painting atau melukis. Surfing berselancar, singing menyanyi. Carving itu memahat atau mengukir ya. Bisa disimak sendiri catatan ini juga ya. Selanjutnya nomor 7. Nah, ini pertanyaannya kan di sini. Let's check in the. Mari kita lihat di titik. I have a mathematics test. Saya punya tes matematika pada Maret tanggal 2, the second, tanggal 2. What day is it? Hari apakah ini? Ibunya tanya hari apa ini, terus dia bilang, mari kita lihat kalau melihat hari, lihatnya di mana? Pilihannya ABC, yang benar adalah C, di kalender. Yang lainnya tidak pas untuk melihat hari. Selanjutnya nomor 8. Take a place. Ambilkan place. Kuncinya di sini. I want to dry my body. Aku ingin mengeringkan tubuhku ya. Dry itu kering atau mengeringkan. Kalau mengeringkan pakai apa? Maka pakai towel. Towel artinya handuk ya. Selimut, bantal, guling. Tidak bisa untuk mengeringkan.
atau tidak pas untuk mengeringkannya. Paling pas adalah towel. Selanjutnya nomor 9. Tomorrow is, besok adalah titik. Today is Saturday, hari ini adalah hari Sabtu. What day is it tomorrow? Hari apakah besok? Tomorrow, besok. Maka kalau hari ini Sabtu, besok adalah hari Minggu. Nah, ini tolong dihafalkan ya, dipelajari lagi. Ini pelajaran kelas kecil ya, kelas bawah. Selanjutnya, nomor 10. Di sini, pertanyaannya ini ya. Is Mr. Huda Lia's father? Apakah Pak Huda itu ayahnya Lia? Gitu. Lia's father, ayahnya Lia. Kita cari di sini. Cari di ini ya. I am fine. Are you alone? Apakah kamu sendiri? No, tidak. Aku bersama keluargaku. This is my father. Ini adalah ayahku, Mr. Huda, Pak Huda. Jadi Lia berkata, ini adalah ayahku, Pak Huda. Maka pertanyaan ini adalah jawabannya iya. Yes, he is. Yang benar, yes, he is. Karena he itu adalah dia laki-laki ya. Kata ganti untuk dia laki-laki menggantikan Pak Huda. Yang B, no, salah. D, no, salah. C, yes, benar, tapi diikuti dengan she. She is salah, karena yang ditanyakan adalah Pak Huda. Pak Huda itu kata gantinya he, bukan she. Selanjutnya, nomor 11 itu kita lihat di pertanyaannya dulu. It is spelled, itu dieja ini ya, artinya itu dieja titik-titik. Yang dieja yang apa? Ya nama ini. My name is Nisa. Ya, yang dieja adalah Nisanya. Nisa. Dieja dalam bahasa Inggris. N itu N, I, S, S, A, A. Jadi N, I, S, A. Nisa. D. Ingat-ingat lagi pelajaran alfabet itu ada di kelas 4 ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Bisa diingat-ingat lagi. Selanjutnya nomor 12. He always buys it in the, ya, dia selalu membeli. Nya itu koran maksudnya. Oke, kita lihat dari ini dulu. My father, ayahku, gets, mendapatkan many information, banyak informasi from, dari the newspaper, dari koran. Dia, he always, selalu, buys, membeli. It itunya artinya koran. Dia selalu membeli korannya di mana kalau membeli koran? Apakah di toko pakaian, di toko bahan pangan, di toko buku, atau di toko alat tulis? Yang benar adalah C, di toko alat tulis. Di toko buku ya, kalau beli koran. Next, do you like an orange? Apakah kamu menyukai orange atau jeruk? Apakah kamu menyukai jeruk? Titik-titik. The taste is sour, rasanya asam. Jeruk rasanya asam. Nah, jawabannya apa? Bisa ya, bisa tidak ya, tergantung orang. Ada yang suka asam, ada yang tidak suka asam. Maka ini jawabannya tidak ada. Kita bisa yes, I do kalau dia suka, atau no, I do not kalau dia tidak suka. Yang jelas nomor C, jawaban C dan D itu salah ya, karena ini kok pakai does, ini kok pakai does, ini kok pakai she, ini kok pakai she. Yang ditanyakan adalah apakah kamu menyukai? Maka jawabannya ya, saya menyukai, atau tidak, saya tidak menyukai. Jadi antara ini ya, I kan saya, jadi antara A dan B. Kalau she itu dia perempuan, tidak cocok untuk menjawab pertanyaan apakah kamu menyukai titik-titik. Ya, dia perempuan menyukai titik-titik, jadi salah. Jadi ini bonus. Kemudian ingat pelajaran tentang fruits and vegetable. Fruits itu buah-buahan, dan vegetable ya, ini tulisannya vegetables. Maaf, salah nulis buku. Vegetables, sayuran. Next, nomor 14. Mr. Bambang is a teacher. Pak Bambang adalah seorang teacher, guru. Kita cari langsung ke intinya aja. Dilihat ini Pak Bambang adalah guru, teacher, guru. He works, dia bekerja di
School, sekolah. What does he do? Apa yang dia lakukan? What does he do? Apa pekerjaannya? Maaf. He titik-titik the students. Dia titik-titik murid-murid. Ya. Kalau guru berarti dia mengajar. Ya. Mengajar itu teach. Teach, mengajar, bab satunya. Tapi karena ini adalah subjeknya he, maka kata kerjanya menjadi ditambah s atau is. Jadi he teaches. Berbeda kalau di sini subjeknya adalah they, we atau you, di sini ya, they, we atau you, nanti kata kerjanya adalah yang teach, kata kerja bentuk pertama, tidak diberi tambahan apapun. Tapi kalau subjeknya adalah she, he, it, di sini ya, aku sudah tuliskan, maka nanti kata kerjanya tidak ditambahkan s atau es. Contohnya, misalnya kata kerjanya stand, berdiri. Tapi kalau subjeknya she, it menjadi stands, sit menjadi sits, word menjadi words, study menjadi studies. Nah, ini juga bisa dilihat pola kalimat ya, membuat kalimat itu polanya ada beberapa ya. Kalau untuk kasus ini ada 2. Tergantung dengan subjeknya. Kalau subjeknya they, we, are, you, maka ditambah kata kerja atau verb 1. Jadi kata kerja pertama. Ditambah objek, ditambah kata keterangan. Yang paling penting adalah subjek dan kata kerjanya itu cocok. Nah, jadi kalau they, we, are, you, kata kerjanya bentuk pertama atau tidak diubah apapun ya, masih kata kerja dasar. Sedangkan kalau subjeknya she, he, it, nanti verb atau kata kerjanya ditambah s atau es. Contohnya yang ini tadi. Ini tadi ya. Ini sudah ditambahkan s atau es. Gitu. Kemudian subjek itu ada beberapa jenis. Nah, ini namanya subjek. Kita sudah belajar tentang kata ganti ya. Nah, kata ganti itu bisa dijadikan subjek. Subjek mempengaruhi kata kerjanya di sini. Verb, kata kerja. Oke, next, nomor 15. Kalau ada gambar begini, ya kemungkinan besar insya Allah yang ditemukan adalah yang digambar. Ini sedang apa gitu ya. Ini sedang mandi, jadi langsung aja ini sedang mandi gitu. Mandi itu bahasa Inggrisnya adalah take a bath. Jadi jawabannya A. Tapi kalau mau melihat teksnya agar lebih yakin juga boleh ya. Ini silahkan dilihat, artinya sudah buku tuliskan ya, bisa dicatat dan diperhatikan, dihafalkan. Next, nomor 16. Ini juga ada gambar, maka kita langsung lihat gambarnya sedang apa. Sedang bermain, maka bermain bahasa Inggrisnya adalah plays, bermain. Biar lebih cepat ya mengerjakannya. Oke, selanjutnya masih ada gambar lagi, tetapi masih rancu ya. Mungkin ini ada yang nggak tahu, ada yang tahu. Kalau ini kan kelihatannya bawa tas, maka kayak berangkat sekolah gitu. Berangkat sekolah atau pergi ke sekolah. Di sini juga bisa langsung dilihat. Kalau pergi itu adalah go. Tapi biar lebih yakin lagi bisa kita lihat teksnya. I tidak to school. Aku tidak ke sekolah every day, setiap hari. With my friend, dengan temanku. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa iya, jawabannya adalah berangkat sekolah, maka go, pergi. Next, ada gambar lagi sedang menyapu. Jadi kita langsung saja menyapu atau menyapu ya, ini lebih tepatnya menyapu, maka jawabannya adalah B. Kalau ada yang lebih tepat, misalnya kan misalnya ini menyapu atau membersihkan lantai ya. Kalau lantai itu kan berarti disapu ya, ini ada sapunya, maka jawabannya sweep the floor. Oke, next, nomor 19. The right order is, kita disuruh the right order, jadi urutan yang tepat, urutan yang benar. Ada kata-kata kita disuruh untuk membuat kalimat. Nah, di sini pola kalimat. Subjek ditambah am atau is atau are, ditambah kata sifat. Oke, yang am, is, are ini tergantung dengan subjeknya apa. Ya, jadi sudah ada judulnya masing-masing ya. Kalau I judulnya dengan yang am, I am smart.
Kalau subjeknya she, he, it, judulnya yang is. She is smart. He is smart. Gitu. Atau kalau subjeknya they, we, you, maka judulnya adalah are. They are smart. We are smart. You are smart. Gitu. Jadi, penggunaan am, is, are itu harus sesuai dengan subjeknya. Kemudian ini kan ada kata sifat ya, diikuti dengan kata sifat. Di sini ada catatannya, bisa dicermati. Ini maksudnya adalah kebalikannya. Kecil, kebalikannya besar. Cantik, jelek, pintar, nggak ada ya di sini. Baik, buruk gitu. Kemudian di sini ya, kita lihat ABC. A. The delicious, sudah salah. The delicious food is titik-titik, tidak ada yang namanya the delicious food, makanan yang enak adalah titik-titik, tidak ada penjelasannya, salah. Urutannya dari sini sudah salah ya. Kemudian B, the food delicious is, the food sudah benar, harusnya diikuti dengan to be, am, atau is, atau are. Malah ini ditaruh di belakang, jadi salah. C, the food is delicious. The food itu kan subjeknya ya, artinya makanan atau kata gantinya adalah it. Mana ini? It ini ya, it ini. Nah, maka diikutinya dengan is. The food is delicious. Next. May I borrow your toy car? Bolehkah aku meminjam mainanmu? Dia mau jawabnya boleh atau ya. Kemudian tinggal diikuti apa di sini? Caranya adalah kita manut dengan request-nya. Request-nya menggunakan modal may, maka diikuti dengan may juga. Kalau yes berarti yes, you may. Apakah aku boleh meminjam mobil mainanmu? Ya, kamu boleh gitu kan. Kalau lengkapnya jadi yes, ya. Kamu, you, may, boleh. Kita ingat lagi materi tentang request and order. Silahkan dibaca lagi. Intinya, kalau menjawab disesuaikan dengan modalnya. Ini kan namanya menjawab, maka disesuaikan dengan modalnya. Modalnya adalah, ini adalah modal. Model. Di sini dia menggunakan may. Ya, may, maka diikuti dengan may. Nomor 21. Are you from England? Apakah kamu dari Inggris? England? Inggris? Yes, I am, ya. What kind of season in your country? Season, ingat-ingat. Kita cari kata kuncinya. Season itu musim, ya. Musim apa di negaramu, gitu. Kemudian dia menjawab, the weather is cold. Kalau cuacanya itu dingin, weather, cuaca. The weather is cold, cuacanya dingin, maka iris, maka jadi itu jadi musim apa kalau dingin? Musim dingin. Ya, jawabannya musim dingin, jawabannya adalah winter. Sorry. Ini ya, winter. Kita ingat lagi, musim, bahasa Inggrisnya season. Di Indonesia ada dua, ya kan? Ada musim kemarau dan musim penghujan. Kemarau itu musim yang nggak ada air, atau musim kering gitu ya, maka namanya dry season. Dry itu kan tadi artinya kering ya, di soal sebelumnya sudah ada. Dry season atau musim kemarau. Dan musim penghujan. Musim penghujan itu ditandai dengan banyak hujan. Rain, hujan. Jadi musim penghujan adalah rainy season. Kemudian ada di Eropa, Amerika, dan beberapa negara di Asia itu musimnya ada 4. Ada winter, spring, summer, dan autumn. Catatnya di sini ya, artinya. Gitu. Contohnya di Eropa itu adalah di Inggris. Maka dia masuknya di sini, musimnya ada 4. Kemudian ada cuaca, namanya bahasa Inggrisnya weather. Macam-macam cuaca, ada berawan, berangin,
hujan, panas, berkabut, dan dingin, itu namanya cuaca. Kita ingat-ingat kalau di TV ada perakiraan cuaca, biasanya nanti cuacanya berawan atau cuacanya hujan gitu, namanya weather atau cuaca. Oke, nomor 22 ya, ini masih tentang membuat kalimat, mencocokkan subjek dengan kata kerjanya ya. Oke, kita dari awal dulu. Ajib misses his grandparent. Ajib merindukan his grandparent. Grandparent itu kakek nenek ya, kakek nenek. Kakek dan nenek itu namanya grandparent. So, jadi dia titik-titik his grandparent. Jadi dia titik-titik his grandparent house. Dia titik-titik rumah kakek neneknya pada saat liburan. Kalau dia merindukan, maka mungkin kemungkinan besar dia akan datang atau mengunjungi. Nah, mengunjungi itu bahasa Inggrisnya adalah visit. Di sini ada nggak visit? Ada. Ya, di sini ada visit, tapi jangan terkecoh. Kita lihat dulu subjeknya di sini, he. Kita sudah belajar tadi, kata gantinya he, maka diikuti kata kerja as, verb, as, es. Jadi kata kerjanya ditambah s atau es. Ini ya. Visit mengunjungi, visits juga mengunjungi. Kalau visit digunakan untuk I, you, they, maaf ini tipe, they dan we. Sedangkan kalau visits tambah s kan itu digunakan untuk she, he, it yang tadi ya. Maka kita yang benar ini jawabannya adalah visits. Ini catatan yang tadi, buku cantumkan lagi di sini. Selanjutnya nomor 23. Kita langsung aja lihat dari jawabannya. Ini adalah jam, ya kan? Jam atau time, ya. Di sini sudah ada 7. Jadi 7 o'clock, 7 tepat. Ya. Does she study at 7 a.m.? Apakah dia belajar pada jam 7 pagi? Yes, she does. Iya. She studies at, dia belajar pada jam 7 tepat, 7 o'clock. Oke, kita ingat-ingat lagi pada jam ya, cara membaca jam. Ingat pelajaran kelas 3 dan kelas 5 itu sudah ada tentang jam atau time. Jadi dalam bahasa Inggris, jam itu dibaca awalannya dulu. Maaf, dibaca yang jamnya dulu ya. Jam itu dibaca yang paling akhir dulu. Jadi akhirnya itu kan contohnya ini ya, nomor A. Contohnya a quarter past 7. A quarter di sini berapa? 15 menit. Pas lebih 7 itu 7. Kalau dibaca menjadi 15 lebih 7. Gitu. Tapi yang dalam bahasa Inggris itu dibalik ya, jadi 7-nya duluan. 7 lebih 15 menit gitu. Jadi 7-nya itu adalah jamnya, kemudian a quarter itu 15 menit. Itu di akhir menitnya gitu ya. Jadi 7 lebih 15 menit. Coba kita lihat lagi contoh B. A half past 7. Jadi kita baca dulu yang belakangnya. 7. 7 itu 7. Past itu lebih. A half, kita lihat di sini half 30 menit. Jadi 7 lebih 30 menit. Sedangkan o'clock artinya adalah tepat. 7 o'clock 7 tepat, 8 o'clock 8 tepat, 1 o'clock 1 tepat, dan seterusnya. Ini adalah C, 7 o'clock. Next, 24. I want to play football. Ya, kuncinya di sini. I want to play football. Aku ingin bermain sepak bola. What should I wear? Apa yang harus aku pakai? Of course, tentu saja. You should, kamu harus wear, memakai titik-titik. Memakai apa kalau ingin sepak bola? Kita cocokkan jawabannya. A. Piyama. Salah. B. T-shirt. Kaos. Benar. C. Shirt. Baju. Baju itu kemeja maksudnya.
salah ya, nanti panas sekali. Kemudian C, swimsuit. Nah, swimsuit pakai baju renang, tidak cocok. Jadi yang benar adalah B, t-shirt, kaos. Nomor 25 kita lihat, Mr. Roma works at the hospital. Pak Roma bekerja di rumah sakit. Dia cures, menyembuhkan the patients, menyembuhkan pasien. Dia adalah seorang titik-titik. Menyembuhkan pasien maka seorang dokter. Manager artinya pengelola. Dia bekerja di mana? Di kantor. Jadi works in the office, bekerja di kantor. Farmer, petani. Works in the field, bekerja di ladang atau sawah. Field, ladang atau sawah. Sailor, pelaut atau pelayar. Works on the ocean, on the sea or on the ocean ya. Dia bekerja di atas laut atau di atas samudera. 26. Ini kita lihat gambarnya masih rancu ya, antara mobil atau ambulan ya. Tapi lebih ke ambulan ya kan. Di sini ada ambulans, ada mobil. Kita lihat di sini. How does your sister go to hospital? Oke, kata kuncinya ada di hospital, ke rumah sakit. Maka kebanyakan pakai ambulans ya, rata-rata pakai ambulans. Dan di sini gambarnya juga menunjukkan ambulans. 27. Do you go to school by bicycle? Apakah kamu berangkat ke sekolah dengan sepeda? Di sini ada gambar sepeda, berarti maksudnya di sini jawabannya adalah iya. Iya, maka kita yes ya. Ini sudah pasti salah, no salah, yes yang benar. Bedanya adalah I do atau you do. You do atau I do. Kita lihat lagi pertanyaannya. Do you? Apakah kamu berangkat ke sekolah dengan sepeda? Kalau menjawab maka iya, saya pergi dengan sepeda. Ya kan? Saya itu adalah I. Jadi yes, I do. Oke, next nomor 28. Teksnya baca nanti, kita cari dulu pertanyaannya. Where, di mana, atau kemana ya. Ingat-ingat, where, kemana, did you go last Sunday, kemana kamu pergi kemarin minggu. I went to, aku pergi ke titik-titik ya. Langsung lihat sini, our family went to Borobudur Temple last Sunday. Our family itu keluarga kita, family keluarga, our kepunyaan kita. Jadi keluarga kita, when itu verba kedua atau kata kerja bentuk kedua dari go. Go artinya pergi, when artinya juga pergi. Kita pergi ke Borobudur Temple. Nah, maka jawabannya adalah A. Nah, ini tadi penjelasannya. Go artinya pergi. Itu adalah kata kerja bentuk pertama. Kalau kata tunggu dulu. Kalau when kenapa juga sama artinya? Iya, sama, when artinya juga pergi, tapi dia adalah kata kerja bentuk kedua. Ini ada regular dan irregular ya. Digunakan untuk mengatakan peristiwa yang sudah terlewati. Gitu. Oke, di sini ada teks lagi. Kita lihat dulu pertanyaannya. The shape itu bentuk ya. The shape of Antos marble. Antos itu berarti punyaan Anto. Apa yang punyaan Anto? Di sini marble. Oh, marble itu kelereng. Jadi kelerengnya Anto. The shape, bentuk of dari Antos marble, dari kelereng Anto adalah bentuk kelereng itu apa? Bentuk kelereng sudah pasti bulat ya. Sebenarnya sudah bisa kita lihat. Sudah kita ketahui bulat itu spherical. Kalau mau lebih yakin kita cari di sini. Ya, langsung aja di sini. It is circle, right? Bentuknya lingkaran, bukan? I don't think so. Kurasa tidak. The shape of marble, ya ini sudah ada. The shape of marble sama. Shape of marble is spherical. Selanjutnya 30. What is the shape of a can? Nah, ini
Shape lagi, bentuk ya. Can, kaleng. Bentuknya kaleng adalah silinder. Silinder itu bahasa Inggrisnya B. Cylinder. 31. Oke, di sini ada gambar tas ya. Yang ini ada 50.000 dan sini ada berapa? 45 ya, nggak kelihatan, maaf. Oke, pokoknya yang A itu lebih mahal, jadi more expensive daripada yang B. Yang B itu lebih murah, yaitu cheaper. Bag A, tas A is mine. Tas A adalah kepunyaanku. Itu titik-titik daripada tas B. Ya, kita suruh melihat sini. Tas A itu lebih apa? Daripada tas B, lebih mahal. Maka jawabannya adalah more expensive. Cheaper lebih murah. The cheapest itu termurah. Most expensive itu termahal ya. Pelajaran ini sudah dulu kelas 6, dilihat lagi tentang perbandingannya. Nanti anak-anak lihat lagi. Guru juga sudah menuliskan atau di LKS sudah ada catatannya. Lebih titik-titik atau paling titik-titik ya. Atau sama titik-titik. Ini dilihat lagi, dibaca lagi. Oke, sekarang nomor 32. Sebentar lagi kok, jangan bosan ya. Oke, nomor 32. Rini, can you describe? Describe itu deskripsi, mendeskripsikan. Dapatkah kamu mendeskripsikan kepadaku what Arman like? What Arman is like gitu ya. Seperti apakah Arman itu gitu. Susi menjawab, I think atau menurutku he is different from her, his sister. Dia berbeda dengan saudarinya. Saudarinya ya. His sister itu saudarinya is lazy. Saudarinya itu malas, lazy, malas. Kalau berbeda berarti Arman itu tidak malas. Tidak malas artinya adalah rajin, ya kan? Arman is diligent, rajin. Next, 33. Hi, what's wrong with you, Imam? Ada apa denganmu, Imam? I got, aku titik-titik ya. Aku mendapatkan titik-titik. I eat, aku makan rujak too much, terlalu banyak. Maka kemungkinannya adalah sakit perut. Sakit perut itu adalah stomachache. B. Dari gambar juga bisa dilihat pegang perut. Maka yang diminta adalah sakit perut. Toothache sakit gigi. Backache sakit punggung. Eyesore atau sore eye sakit mata. Toothache sakit gigi, berobatnya ke dentist. Eyesore sakit mata, berobatnya di oculist. Sakit perut sama sakit punggung biasanya di dokter biasa. Dokter, berobatnya ke dokter. 34. What is Mr. Agung Darmawan's job? Apakah pekerjaannya? Job itu kan pekerjaan. Apakah pekerjaan daripada Pak Agung? Dia adalah titik-titik. Kita cari di sini. Mr. Agung Darmawan is my neighbor. My neighbor adalah tetanggaku. He is, dia, maksudnya Pak Agung adalah a doctor, seorang dokter. Nah, sudah ada. Jadi, lihat dulu pertanyaannya, nggak usah baca semua dulu. Padahal jawabannya cuma sedikit, komplit di sini Pak. He is a doctor ya. Biar lebih cepat mengerjakannya. Oke, nomor 35, nomor 35. My family watched film last night. Keluargaku menonton film kemarin malam. Really? How did you feel? Benarkah? Bagaimana perasaanmu? Aku felt merasa very sangat. Aku merasa sangat titik-titik. Di sini gambarnya nggak tahu ya ini gambar apa. Bisa takut, bisa bingung, bisa bosan, bisa lelah.
Kemudian di sini juga tidak ada clue ya, tidak ada clue dari perasaannya apa. Maka guru kasih ini bonus. Yang penting anak-anak ingat arti dari perasaan ini ya. Feelings, perasaan sudah kita pelajari ya, kelas 6 sudah ada pelajarannya. Dibaca, diingat-ingat lagi. Selanjutnya 36. Rida felt titik-titik. Rida merasa titik-titik because karena his father, ayahnya, memberikan gifts a book, sebuah buku. Nah, kita lihat di sini di teksnya. Ini nggak ada perasaan, maksudnya nggak ada. Perasaannya tidak ditulis di sini. Di sini juga tidak. Nah, di sini ada Rida. Dia bilang I felt very happy. Aku merasa sangat bahagia. Maka jawabannya yaitu very happy ya. Nah, ini bisa dilihat perasaan juga. 37. Pertanyaannya kita lihat dulu. Where does, where, ingat-ingat, kemana, where, kemana. Jaka, want, Jaka ingin pergi. Go ya, Jaka ingin pergi. He wants, dia ingin pergi. Go to, pergi ke mana. Kita lihat di sini, excuse me, permisi, do you know where the mosque is? Nah, sudah tahu nih, di manakah mosque ya, masjid. Maka dia ingin pergi ke masjid. Masjid itu mosque. Library itu perpustakaan. Market itu pasar. House itu rumah. 38. Where is the mosque? Ya, ini masih kita cari di sini. Teks ini ya. Where is the mosque? Where? Di mana? Di manakah masjidnya? It is, itu, titik-titik, itu berada di, itu berada, titik-titik ada the market itu. Jadi kita cari market ya. Itu berada titik-titik market. Market. Di sini mana? Di sini. Jadi it is opposite the market. Di sini ada nggak opposite? Ada. Itu jawabannya. 39. Where are Jaka and Hendy? Kemana? Oh, maaf. What are? Apa yang Jaka and Hendy? Jaka dan Hendy lakukan di masjid. Apa yang mereka lakukan? Mereka adalah, lihat di sini, I want to do prayer. Aku ingin berdoa atau beribadah. Maka they are doing pray together. Shopping, belanja, playing, bermain, studying, belajar. Mereka salah semua. Yang paling benar adalah B. 40. The crossroad. From the crossroad, dari perempatan, mereka harus titik-titik. Kita lihat dari perempatan mereka harus kemana? Lihat di teks aja. The mosque is on the right side. It is opposite the market. Oh, bukan di sini ya, di atasnya. You must go ahead along the street. Kamu harus berjalan lurus. Kemudian turn left. Belok kiri at the crossroad. Jadi ketemu crossroad langsung belok kiri, ketemu perempatan belok kiri. Maka jawabannya turn left, belok kiri. Empat dua, request and order. The correct order is, yang paling benar adalah can you help me? Kita pas-pasin aja. Help me, can you? Salah. Help you, can me? Salah. Can you help me? Benar ya. Kita bisa lihat di sini juga, bisa anak-anak lihat sendiri ya. Oke, selanjutnya ada teks. Kita cari dulu pertanyaannya di 43, the topic. Topik ya, langsung aja topik. Di sini jawabannya langsung ada Indonesian government. Di sini juga judulnya Indonesian government, maka jawabannya B. 44, Joko. Who is the president of Indonesia? Siapa? Who? Siapa? Presiden Indonesia. Siapa di sini? The president of Indonesia today is
Mr. Joko Widodo. Jadi jawabannya C. Maaf, D. Mr. Joko Widodo ya. 45. Mr. Muhammad Yusuf Kalla is titik of Indonesia. Pak Yusuf Kalla adalah titik Indonesia. Kita lihat di sini. The Vice President of Indonesia is Mr. Yusuf Kalla. Nah, kita cocokin aja. Yang mana toh? Yang Vice President ya. Ini juga sudah kita pelajari tentang government kelas 6 ya. Kemudian nomor 46, sorry. The department that responsible to president is, jadi departemen yang bertanggung jawab langsung pada presiden itu apa? Cari di sini. Minister is a department that directly responsible to president. Maka D. Oke, hampir selesai teks terakhir ya, 47. The title ya, title itu judul, langsung aja judul mana? The solar system, maka jawabannya C, solar system. 48. From the text, dari teks, we know that, kita tahu bahwa titik-titik has, mempunyai atau memiliki own light, cahayanya sendiri. Kita lihat di sini, baru cari di teks. Actually, the stars have their own light. Oh, their own light itu punya stars ya. Jadi stars itu mempunyai cahaya sendiri, maka jawabannya adalah bintang, star. 49. Satellite moves around the planet. Ya, bergerak mengelilingi planet. The satellite of the Earth, jadi satelitnya bumi adalah apa? Satelit bumi bulan. Ya, we know. Ini nggak ada di sini ya, tapi kita tahu kalau satelit bumi itu bulan. Nomor terakhir 50. How many planets are there in the solar system? Ada berapa banyak planet di tata surya? Saya lihat di sini. The solar system is the sun. We can see the there are 8 planets in the solar system. 8 planet ya. Yang jawabannya yang ada di sini. Apa? 8. Oke guys, we have done. Kita sudah selesai bahas 50 soal. Gimana, capek nggak? Capek ya? Nggak apa-apa. Kan namanya belajar ya. Semoga bisa bermanfaat buat anak-anak semua. Jangan lupa belajar ya. Pelajari semua di buku itu. Di buku LKS dan juga yang punya buku-buku lain boleh dipelajari ya, karena belajar itu tidak ada ruginya. Oke? Sampai sini dulu. Apabila masih kurang jelas bisa langsung tanyakan Bu Guru, directly chat me. Oke? Langsung aja chat Bu Guru. Thank you so much and good luck. Terima kasih banyak dan semoga anak-anak berhasil ya. Goodbye, sampai jumpa.